pengadilan Pancasila ini. Benar. Artinya Tuhan biarkan saya. Ini ya perkara ini pada tanah, hati-hati. Hukum karma, cepat atau lambat pasti berlaku. Kamu punya anak loh kamu, Yon. Lihat Kamu aja. yang punya anak, Yon. Lihat aja. Cepat atau lambat Kita rakyat kecil jangan dipermainkan. kamu menyengsarakan Kita saya. nggak pernah Suatu melawan saat hukum. Tuhan akan menyusahkan keluarga kamu. Rencana sita eksekusi dan konstatering atas tanah dan rumah milik Endang Murtiningrum di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kamis 2 Maret 2023 oleh tim dari Pengadilan Negeri Kota Kediri, diprotes oleh pemilik rumah Endang Murtiningrum dan keluarga karena putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan tidak adil. Saat petugas dari Pengadilan Negeri Kota Kediri datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wong Kediri. Salam sehat, salam waras. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Eko Budiono, pengacara, penasihat hukum dari Kediri. Nah, assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya? Baik-baik aja. Ya, Bu Mas, sehat-sehat. Alhamdulillah, sing penting sehat, sing penting cek iso ngopi. Ini Mas, saya dengar kabar ini apa kaitannya dengan itu kasus yang sedang viral, video yang viral kaitannya dengan gugatannya warga Singonegaran, Bu Endang ada. Penjual Rujak. ya, penjual rujak sengketa lahan. Nah, ada beberapa hal yang tampaknya itu saya perlu tanyakan. Tampaknya ini ternyata masih terus berlanjut. Ya. Masih terus berlanjut. Nah, informasinya dengan gugat ke Komisi Informasi di Komisi Informasi Jawa Timur. Itu kaitannya dengan apa, Mas? Kita meminta ke Kelurahan Singonegaran. Ya. Mewakili Kota Kediri ya. mewakili klien kita meminta ke Kelurahan Singonegaran fotokopi C-Desa. Fotokopi C-Desa. C-Desa atas nama Mursat dan ibunya Endang lah. Nah, ya. Ayah dan ibunya Endang. Ya. Dengan Kelurahan Singonegaran tidak diberikan. Alasannya apa? Alasannya kelurahan data yang dikhususkan. Tuh. Mana ini lagi? Data yang dikhususkan. Data yang dikhususkan. Data rahasia begitu Data ya? rahasia. Sehingga kita mengambil jalan, kita meminta, karena itu adalah haknya klien kami Endang. Kita meminta ke kelurahan, kita tembuskan ke kecamatan, kita tembuskan ke wali kota. Ya. Tidak diberikan sama mereka. 3 lembaga itu semuanya tidak mau memberikan. Tidak mau memberikan. Padahal itu kan namanya C-Desa itu kan wewenangnya klien kita. Ya, betul. Karena tidak diberikan, kita mengambil langkah ke Komisi Informasi. Ya. Di Komisi Informasi disidangkan, Pak. Disidangkan. Dari kelurahan pun juga diwakili oleh kuasa hukumnya. Ya. Sampai dengan selesai, ending akhir daripada cerita, dari Komisi Informasi diputuskan bahwa diperintahkan untuk memberikan. Artinya sudah ada keputusan dari Komisi Informasi Sudah. agar Endang diberi fotokopi C-Desa terkait Kedua dengan orang lahan. tuanya. Oh, kedua atas nama orang tuanya itu ya. Selanjutnya, dari pihak kelurahan masih keberatan. Jadi kita sendiri selaku kuasa hukumnya juga heran. Kenapa hanya fotokopi aja loh? Fotokopi aja diminta nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa yang meminta juga yang berhak kan? Ya. Tidak diberikan sehingga dinaikkan keberatan naik ke TUN, Tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara.
Di Tun sudah disidangkan. Disidangkan kemarin tanggal berapa itu sudah diputus juga. Nah, hasilnya? Tetap dikuatkan kita, diperintahkan ke kelurahan untuk segera memberikan. Sekarang sudah diberikan belum? Sampai sekarang belum diberikan. Kita menunggu kemarin kita menunggu sampai dengan apakah mereka akan kasasi ke pengadilan Oh gitu ya. ke Mahkamah Agung yang lebih tinggi kan. Ternyata mereka tidak kasasi. Jadi waktu Berarti kan sudah menerima dengan putusan Iya. PT UN itu. Cuman ini kita juga mau mengajukan permohonan eksekusi supaya diperintahkan oleh Tun mereka memberikan fotokopi itu. Oke. Itu yang di Kelurahan Singonegaran. Memang perkara ini unik dan menarik. Amat unik dan menarik. Setahu saya selama menjadi lawyer sejak 1998. 99, 98 sampai dengan sekarang baru saya menemui putusan yang benar-benar aneh. Putusan pengadilan yang benar-benar aneh. Terkait dengan kasusnya Endang Murtiningrum, Iya. penjual rujak. Iya, Mungkin apa yang ngono, gara-gara penjual rujak akhirnya kalah. Tidak tahu lah ya kita kan dari. Kita tidak tahu. Nah, Tapi kita berkeyakinan penjual rujak pun di NKRI tetap adalah warga pejabat negara. yang Ya, warga negara. ada pejabat yang baik dan dia adalah warga negara yang baik juga. Nggak, kalau dilihat dari ini kan persoalan C desa ya, C desa terkait dengan lahan itu kan begitu kan? Ya. Terkait dengan lahan itu. C desa terkait dengan lahan itu kira-kira dalam kasus ini esensinya apa mas? Kok katakanlah sampai nggak boleh wong namo sekedar fotokopi saja loh. Yang kedua, yang minta loh juga para pihak kan? Ya. Nah, yang minta itu para pihak. C desa. Kok dikatakan itu kan bukan rahasia negara. Ya. Nah, sampai ini kira-kira esensinya kira-kira bagi mereka apa? Bagi Pak Eko sendiri kira-kira ada sebagai pengacaranya Bu Endang. Kira-kira apa mas esensinya? Di dalam putusan pengadilan yang sudah inkrah itu, Ya. putusan itu amburadul mas. Ya. Putusan itu amburadul dan kacau balau. Mengandung ultra petita. Satu ultra petita ya. Ya, yang di dalam putusan nomor 13 itu. Ya. Putusan nomor 13 garing PDTG garing 2019 ya. Ya. PN Kediri itu. Mengandung ultra petita. Luas yang diberikan Yang dimintakan. di putusannya Nah, itu, iya. di amar putusannya 10 itu dia mengabulkan luasnya 722. Ya, tidak. Di dalam amar 13 dia mengabulkan 772. Ya, kembali ke dalam satu putusan, nomor putusan, ada dua putusan yang berbeda. Iya, luasnya berbeda-beda. Jadi luasnya yang atas dan luasnya yang bawah berbeda-beda. Yang Batasnya 772, yang satu 722. 722. Ya. Batasnya juga berbatasan dengan Morsat di dalam putusan itu. Terus ada pengadilan Saya sambil ngerokok ya mas ya. Ya, monggo. Oke. Pengadilan juga Biar membatalkan sertifikat. Ya. Nah, pembatalan sertifikat bukan wewenang pengadilan. Pembatalan sertifikat itu adalah wewenangnya PT UN. Ya. Tapi bagaimana itu pengadilan bisa membatalkan yang bukan wewenangnya dia? Akte kelahiran 126 miliknya Endang juga dibatalkan oleh pengadilan. Jadi kalau kewenangannya Tun diambil semua oleh pengadilan, ya sudah, kalau ada putusan wali kota yang tidak benar ya digugat aja di pengadilan. Seharusnya itu wilayahnya PT UN, Wilayahnya PT UN tapi bukan diputus oleh
pengadilan. Ada. Kalau ada putusannya dewan yang nggak cocok, umpamanya Ya, langsung ke suratnya pengadilan. ke pengadilan aja, nggak usah ketun. Kan gitu aja kan. Ya. Terus kembali ke pertanyaan jenengan tentang sedesa ya. Sedesa itu esensinya ke kita adalah kita dapat melihat dan kita dapat membuktikan. Karena tanah tersebut diakui oleh pihak penggugat dahulunya adalah tanah waris. Ya. Nah, itu bisa dilihat di sedesa itu. Ya. Ini waris atau bukan waris? Ya, padahal bukan waris. Bukan waris. Sedesa itu, tanah itu sudah tertera. Kami sudah pernah melihatnya di desa. Dan aparat desa Singonegaran pun juga mengakui bahwa pengacara kita, tim kita dan Endang juga pernah melihat bahwa sedesa itu ada atas namanya ibunya, ada atas nama bapaknya. Jadi ke atas nama Morsad dan atas nama ibunya si Tuminah. Nah, Ya. sedesa itu atas nama Tuminah dan atas nama Morsad. Ada dua sedesa dan benar-benar itu ada. Jadi kita hanya minta kopinya aja, nggak minta apa-apa. Heran kita mengapa begitu kekehnya institusi kelurahan untuk kelurahan Singonegaran tidak memberikan. Semua institusi yang berkaitan dengan Endang ini ditutup. Sebetulnya ada apa Endang? Ada kepentingan apa? Ada kepentingan apa? Pemerintahan sampai ikut-ikut begitu. Ya. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya pasti kasih aja. santai. Wong hanya fotokopi juga nggak bisa digunakan untuk apa-apa, Mas. Ya. Tapi bagi kita itu sangat penting untuk menunjukkan kebenaran. Nah, untuk melihat toh. Untuk melihat kebenaran. Ini benar gak tani Tuminah? Ini benar gak tani Morsad? Karena tanah itu berdasarkan BPN di SHM nomor berapa saya lupa, itu adalah gabungan dua tanah itu. Gabungan tanah milik Morsad dan milik Tuminah. Tuminah dijadikan satu menjadi 7 karena mereka bersuami istri, akhirnya digabung menjadi satu. Oke. Nah, itu dalam situasi berarti kan artinya apa mungkin ya kira-kira memang ada sesuatu hal yang sengaja dirahasiakan kira-kira oleh kelurahan Singonegaran. Kalau melihat situasinya begini, saya wajar kita patut kalau melihat situasinya begini kita semua menduga. Kita menduga terjadi sesuatu di dalamnya itu yang tidak benar. Semakin kuat hati saya, perasaan saya, tim kita untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam putusan Endang Multaningrum. Oh ya. Oke. Nah, ini berarti kira-kira karena kan sudah ada PT-UN, sudah menang lah, katakanlah sudah menang. Kan pada saat pengadilan ketika masalah ini masih berada di pengadilan negeri, itu kan pasti kan dokumen itu ditunjukkan kan. Ya. Pada saat itu apa nggak boleh misalnya para pihak motokopi atau misalnya moto setidak-tidaknya sehingga punya dokumen yang benar secara asli walaupun itu fotokopi gitu. Dokumen nanunya. Kalau penggugat dan tergugat era kemarin, itu 2019-an kita masih insake, Mas. Jadi insake itu kita cuma nyatet aja. Gitu. Boleh melihat, menyatet, foto kok nggak boleh. Foto nggak boleh. Juga nggak dikasih berkas itu. Enggak. Dadat. Seandainya minta apa nggak boleh? Nggak boleh saat yang kemarin. Saat itu. Kalau yang sekarang itu memang dalam peradilan, memang nggak boleh atau pada saat itu oleh hakim atau oleh jaksa juga nggak boleh. Memang nggak boleh. Memang nggak boleh ya. Memang insakanya dicatat aja. Kita ya. Jadi para pihaknya melihat alat bukti itu, barang bukti itu hanya dicatat. Sehingga kalau sekarang karena pengadilan menggunakan sistem ECOT, nah itu barang buktinya bisa diambil. Gitu ya. Kita bisa ambil lewat komputer, Mas. Karena sistemnya dia berubah gitu. Jadi ada perbedaan itu era 2018-an dengan 2023, 24 lah. Oke.
Oke, gambaran umumnya begitu. Tapi mungkin biar pemirsa nggak bingung iki opo to sak jare sing diomong no. Jadi latar belakangnya itu kan ada sengketa lahan di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Itu milik sertifikat atas nama Endang Murtiningrum. Endang Murtiningrum. Nah, itu oleh pengadilan itu dikalahkan. Ada beberapa dokumen ketika di pengadilan itu, salah satunya adalah C desa, yang dimana pihak Endang Murtiningrum itu tidak diberi, yang meminta itu tidak diberi. Moto juga nggak boleh gitu ya. Nah ini karena adanya kayak begitu nggak boleh, karena ini berkaitan dengan soal kebenaran informasi yang disampaikan saat di pengadilan untuk mencapai atau untuk mendapatkan keadilan. Nah, apakah keadilan ini sama dengan kebenaran? Ya, kebenaran kan, keadilan itu mestinya berangkat dari kebenaran. Nah, inilah yang kemudian digugat oleh Pak Eko dan kawan-kawan sebagai penasihat hukumnya Endang Murtiningrum untuk mendapatkan data otentiknya terkait dengan C desa. Gitu Mas Eka. Ya. Oke, untuk sementara kayak begitu dulu. Nanti kita lanjut sebentar lagi. Kita tak ngopi dulu sambil ngerokok sebentar ya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita Mas Eko. Ya. Masih terkait dengan sengketa lahan milik Endang Murtiningrum, penjual rujak, warga Singonegaran, Kota Kediri, Jawa Timur, yang dikalahkan oleh pengadilan. Tetapi ada beberapa hal yang dianggap dinilai sangat janggal oleh pengacaranya, penasihat hukumnya, yakni Pak Eko Budiono. Oke. Salah satunya adalah kaitannya dengan keterbukaan data, di mana salah satunya adalah kaitannya dengan C desa di Kelurahan Singonegaran, miliknya atas nama Mursad dan Tuminah, orang tuanya Endang Murtiningrum. Selain itu ada lagi yang terkesan itu sangat ditutup. Nah, yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, padahal ini masalah urgensi, kaitannya dengan data di catatan sipil, kenal lahir, data akta kelahiran di catatan sipil Kota Kediri. Nah, ini gara-gara catatan sipil Kota Kediri itu merahasiakan lah, dalam tanda kutip ya, merahasiakan atau menyembunyikan data akta kelahiran milik Endang Murtiningrum, itu akhirnya digugat. Nah, ini mungkin bisa terjadi di banyak orang ya, bisa terjadi di banyak orang, karena gara-gara berperkara, gara-gara ada kepentingan, misalnya ada kepentingan tertentu, kemudian ditutup dengan alasan itu rahasia, data rahasia. Padahal itu kalau dilihat dari undang-undang keterbukaan informasi publik, itu C desa maupun akta kelahiran itu tidak termasuk data atau dokumen yang dikecualikan atau yang dirahasiakan. Nah, itu kabarnya juga digugat ke Komisi Informasi, Pak. Ya. Nah, gimana itu ceritanya? Begini ya. Masalah ini timbul masalah 13 garing PDT G garing 2019 garing PN Kediri. Ya. Masalah ini timbul dari inti utamanya adalah dari catatan sipil, Mas. Nah, berangkat awalnya dari catatan Dari sipil. catatan sipil. Apa itu? Jadi catatan sipil itu mengeluarkan surat kepada pihak penggugat Ya. yang menerangkan bahwa akte lahir nomor 126 atas nama Endang Murtiningrum itu tidak terdaftar. Awal mulanya dari situ. Ya. Akta lahirnya tidak terdaftar di Tidak catatan terdaftar sipil. di catatan sipil. Ya.
Itu surat yang dikeluarkan oleh Capil pada saat di pengadilan. Pada saat di pengadilan. Ya, oke. Dikeluarkan dicapil di pengadilan sehingga digunakan oleh pihak penggugat. Ya. Otomatis kalau kedua orang tuanya Endang itu meninggal, Ya. Tuminah dan Morsad meninggal, tanahnya atas nama Tuminah. Ya. Karena Endang anak satu-satunya, beralihnya ke atas nama Endang. Endang, ya. Peralihan sertifikat dari Tuminah ke Endang itu tentunya disertai dengan surat keterangan waris. Ya, betul. Dasar daripada surat keterangan waris itu adalah akte kelahiran. Ya, betul. Kalau akte kelahirannya diterangkan oleh catatan sipil bahwa akte kelahiran itu tidak terdaftar, artinya catatan sipil telah memvonis Ya. Endang bahwa Endang itu bersalah toh. Ya. Endang itu Sehingga tidak ada. Endang tidak ada Ya, menurut keterangan ya. mereka. Padahal orangnya ada. Orangnya ada. Ya. Sehingga dinyatakan Endang itu bersalah oleh pengadilan. Tetapi tidak ada putusan pidana, tidak Ya. ada putusan. Harusnya menyatakan bersalah itu atau menyatakan palsu itu setelah ada putusan pidana. Oh, ya. Ini juga tidak dilakukan oleh Pengadilan. penggugat Ya. dan tidak dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan juga tidak bertanya. Ya. Jadi sekarang kita meminta surat yang Anda serahkan kepada pengadilan yang menerangkan bahwa itu tidak terdaftar itu mana? Oh, ya. Itu tidak diberikan sampai dengan sekarang. Loh, iya, dia berani membawa surat itu di persidangan yang terbuka untuk umum. Ya. Tetapi kok diminta saja nggak boleh? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Kita kirim surat kemana-mana tidak bisa, akhirnya kita gugat juga ke Komisi Informasi. Ini Ya. sedang berjalan ini. Nah, gitu ya. Tapi ada nggak menurut jenengan nama Endang itu di catatan sipil? Loh, ini suatu keanehan. Ya. Surat keterangannya catatan sipil, Di pengadilan. akte kelahiran ya benar Ya. di pengadilan, akte kelahiran 126 tidak terdaftar. Ya. Tetapi tim kita pernah datang sendiri ke catatan sipil. Kantor catatan sipil. Ya. Kalau dilihat di bukunya dia Ya. tahun 1984, 1984. Nah, buku 1984 ya. nama Endang tidak ada. Ya. Tetapi kalau kita melihat bukunya dia yang sudah kuno, Ya. 1971, 1971 ya. nama Endang Multaningrum ada. Oh, artinya ini kira-kira semacam buku induk. Buku induk 1, buku induk 2 begitu ya. Terus Ya. di 1971 itu ditulis nama Endang Multaningrum di kotakin merah. Di nomornya juga 126. 126 gitu ya. Ya berarti kan kalau sudah tercatat di 1971, di 1984 ya memang tidak dicatat lagi toh. Menurut keterangan mereka adalah peralihan dari buku yang lama menjadi buku yang baru. Oh gitu. Ya, terus yang, Yang memerintahkan menghapus itu siapa? namanya Endang itu siapa? Nah, pergantian ini tahun berapa dilakukan, Mas? 1984. 1984. Nah, 1971 ada jelas ada. Ini kan baru lahir. Ya. 1984. 13 tahun umur dia. Ya. Nah, ini kalau misalnya katakanlah kalau dokumen itu ya. Kalau yang lebih lama logikanya mestinya lebih benar. Harusnya lebih benar. Ya, lebih benar. Itulah yang benar mestinya kan begitu. Karena kalau yang baru mungkin saja kan ada apa itu namanya orang kemudian mengubah atau kemudian orang menyembunyikan atau orang apa begitu. karena dulu catatan sipil memang sering mengeluarkan akta-akta sing tumpang tindih, Mas. Oh gitu. Tahun-tahun sebelumnya. tahun sebelumnya. Belum serapi sekarang toh. Kalau misalnya ternyata dalam suratnya di pengadilan itu catatan sipil menyatakan bahwa nama Endang itu tidak tercatat, tetapi secara Akte kelahirannya faktual tidak terdaftar. akte kelahirannya tidak terdaftar, tapi ternyata pada 19 di buku induk 1971 itu ada. Bisa saja kan kemudian catatan sipil itu dianggap atau kemudian dinilai atau ada indikasi catatan sipil melakukan kebohongan publik. Bisa. Katakanlah
berbohong di depan pengadilan kan begitu, bisa jadi kan? Dia kena undang-undang keterbukaan publik, dia harus memberikan data, Ya. negara maupun catatan sipil. Ada lagi undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, Tahun 2022 kan nggak Ya, salah. ya, ya, 22 ya. atau 23. Ada undang-undang yang tahun 2022 undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, Jadi ya. itu juga bisa menjerat mereka. Yang paling berbahaya mereka memberikan keterangan palsu. Ya, Itu jadi. bisa dipidana. Kita bisa pidanakan mereka catatan sipil karena memberikan keterangan palsu. Oh, ternyata di bukunya ada. Kok Kalau di pengadilan tiba-tiba- mengatakan tidak ada? Mengatakan tidak ada. Kalau mereka mengatakan akte lahirnya palsu, akte yang asli yang mana? Ya. Uang semua yang tanda tangan di situ pejabat pada saat itu. Ya. Kalau mereka ngomong Endang yang masukkan, aktenya diterbitkan tahun 84. Ya. Pada tahun 84, Endang usianya masih 13 tahun. Ya. Enggak masuk logika belas. Ya. Oke. Artinya memang di dalam kasus ini banyak kejanggalan lah. Banyak kejanggalan. Oke. Gambaran umumnya ya kan, kalau kemudian seperti ini situasinya, kan ini juga bisa terjadi kepada siapa saja. Loh bisa kalau itu diterapkan begitu terus dengan catatan sipil. Ya. Oh iya, itu Masyarakat sudah rusak lah. masyarakat tuh jebol kabeh, Mas. Kita cukup lihat aja. Lihat jenengan mohon maaf umpamanya kita lihat jenengan anak tunggal, Ya. punya ayah dan ibu. Ya. Saya tunggu aja. Setelah mohon maaf orang tuanya meninggal dua-dua, saya tunggu di BPN di mana begitu sertifikatnya diganti. Ya. Tentunya jenengan kalau ganti kan gunakan akte lahir salah Ya, satunya. betul. Menyatakan ayah ibu memiliki ahli waris jenengan. Ya. Dasarnya akte lahir itu. Ya, betul. Di balik nama sertifikatnya. Saya main ini seandainya. Seandainya, ya betul. Seandainya bukan saya menuduh catatan sipil. Ya. Saya ke oknum catatan sipil. Salah satu oknumnya, tolong dibuatin ini bahwa sertifikat atas nama jenengan tidak terdaftar. Ya. Buat sama dia, ketik, dibawa ke persidangan. Hakim pasti memutuskan akta lahirnya palsu. Ya, Sertifikatnya akan dibatalkan. Ya kok enak amat lek ngono. Lek ngono kabeh. Menyatakan palsu, menyatakan tidak terdaftar terus sembarang-sembarangnya bubar negara. Ya. Oke. Itu termasuk kan pembatalan lah ini yang sangat sering terjadi di mana-mana kan. Pengadilan negeri membatalkan sertifikat ketika terjadi gugatan. Nah, mungkin sama dengan serupa dengan punyanya Endang Murtiningrum ini. Itu sebenarnya gimana itu? Kan banyak informasi bahwa katanya yang kita dengar pengadilan itu tidak memiliki hak, pengadilan negeri tidak memiliki hak untuk memutuskan atau membatalkan terkait dengan sertifikat. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan keputusan kepemerintahan, pejabat pemerintah, itu biasanya kan PT UN. Nah, gugatannya ke PT UN. Nah, itu gimana kalau sampai terjadi misalnya seperti Pengadilan dia tidak bisa membatalkan. Tapi dia menyatakan cacat hukum. Oh gitu ya? Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bisa dan itu dibolehkan. Nah, setelah dapat putusan itu, pembatalan sertifikat itu biasanya diajukan dulu ke PT UN. Dasarnya putusan pengadilan diajukan ke PT UN itu yang benar sebenarnya. Jadi kalau pengadilan membatalkan, dibatalkan sertifikat ini dibatalkan, juga iso. Juga wewenangnya pengadilan. Bukan wewenangnya pengadilan. Ya. Terah hakim ini. Kalau yang kemarin itu putusannya Dibatalkan. ya. Harusnya kan cuma cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memiliki gitu. Ya, artinya itu seharusnya ada tindak lanjut ke pengadilan tata usaha negara. Iya toh, Bukan untuk diputuskan tindak lanjut oleh kalau memutuskan katakanlah menyatakan cacat hukum atau setidaknya mungkin kurang sempurna atau apa itu bisa. Tetapi kalau membatalkan Batalkan nggak bisa, bukan wewenangnya mereka, Mas. Berarti kan ini informasinya juga gara-gara ini juga pengadilan para hakimnya
dilaporkan ke KY. Nah, informasinya bagaimana itu? Iya. Saya melaporkan ke KY atas pelaksanaan eksekusi. Eksekusinya, oh ya. Karena menurut saya perkara nomor 13 2019 PN Kediri itu Ya. tidak bisa dilaksanakan. Nah, alasannya? Alasannya eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa maksudnya? dilaksanakan Oke, karena amarnya itu isinya berbeda-beda, Mas. Ya. Ultra Petita ngasih permohonan penggugat. Enggak, untuk penjelasan apa? Ultra Petita itu mungkin di sebagian penonton Ultra nggak tahu Petita ya. itu adalah majelis hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat. Oh, ya. Itu Ultra Petita. Jadi di dalam gugatannya mereka dalam perkara 13 yang diminta adalah 722. Ya. Tetapi yang dikabulkan 722 meter persegi. Ya. yang dikabulkan majelis adalah 772. Ya, itu melebihi. Kemana 50 meternya? 50 lebih ada ya. Terus di dalam putusannya juga diterangkan batasnya dengan morsat. Dengan bukan morsat yang bertanya. Dengan lupa saya. Berbatasan dengan Itu jadi deh ya. berbatasan dengan morsat. Ya. Yang Nyatanya tidak berbatasan dengan morsat. yang di putusannya. Di putusannya menyatakan sertifikat hak milik nomor 2139 batal hukum. Ya, atas nama Endang Murtiningrum. Nah, apa bisa dia menyatakan batal demi hukum itu? Menyatakan batal demi hukum surat pernyataan ahli waris. Menyatakan batal demi hukum kutipan akte kelahiran. Semua menyatakan batal demi hukum, batal demi hukum. Batal demi hukum itu kata-katanya PT UN, bukan kata-katanya PN itu. Ya banyak hal-hal yang Ini melebihi dari apa yang dimintakan. iya banyak yang Dan mana tidak sehingga tepat, gitu. menurut saya tidak bisa dilaksanakan ini. Ya. Mereka harus mengajukan gugatan baru untuk membenarkan ini. Saya sering dieksekusi, sering juga melakukan eksekusi. Jadi saya juga sudah bicara pada saat itu dengan panitranya, dengan ketua pengadilannya. Ibu ketua pengadilan saya kasih tahu, Bu, begini. Ini tanahnya, ini saya sudah dilaporkan di Pak Mahfud MD. Ya. Saya nggak takut akan saya hadapin loh. Kita bukan masalah buat ibu takut apa enggak ibu takut. Kita ini kan mitra, Bu. Kita ini kan, saya kan kawannya ibu. Kita mencari kebenaran dan keadilan. Ya. Kalau memang benar kita dieksekusi ya monggo saja. Ya. Kalau ibu terus teriak-teriak begitu, terus ibu memaksakan dengan kekuatannya ibu untuk menjalankan begitu, ya sudah. Saya lapor aja kemana-mana, saya lapor sampai ke presiden sana, sampai ke KY. Karena saya lapor sampai ke KY, akhirnya selang beberapa waktu kemudian, bulan tanggalnya saya lupa, tim KY datang dari Jakarta ke tempat saya, memeriksa saya, apakah benar membuat laporan begini-begini. Ya kita jelaskan aja apa adanya. Diperiksa. Semuanya setelah itu mereka pulang. Saya dengar besoknya tim KY juga ke pengadilan. Yang saya tahu cuma itu aja. Oke. Kalau tindak lanjutnya dari tim KY apa ya saya nggak tahu. Belum tahu ya. Oke. Nah, mungkin sementara begitu Pak Eko. Iya, terima kasih. Oke, sementara begitu. Terima kasih ngobrol-ngobrol kita. Pemirsa, itulah gambaran umum ngopi bareng kita, ngobrol kita sama Pak Eko Budiono, pengacara di Kediri, pengacaranya Endang Murtiningrum, penjual rujak di kota Kediri yang dieksekusi. Tak hanya dieksekusi, tapi di putusan pengadilan itu dinilai banyak kejanggalan dan banyak putusan yang berlebihan jauh dibanding apa yang
dimintakan oleh penggugat. Ya. Sehingga karena ada banyak informasi yang ditutup atau disembunyikan, akhirnya Pak Eko ini melakukan gugatan ke Komisi Informasi Jawa Timur, juga ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan nyatanya dimenangkan. Nah, cuman sampai sekarang masih dalam proses lanjut, kira-kira seperti apa. Kita nunggu perkembangan selanjutnya, Pak Eko. Ya, baik. Oke, terima kasih pemirsa. Sementara mungkin ngobrol kita begitu. Nanti kita lanjut dengan obrolan yang lain, atau jika ada perkembangan yang lain kita lanjutkan obrolan kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.